Halo guys, perkenalkan nama saya Mariani Ica, NIM D101110910-9. Di sini saya akan memaparkan secara singkat materi tentang metode pelaksanaan bangunan gedung. Baik, langsung saja kita masuk ke materi apa itu pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi adalah kegiatan pendirian, penambahan, perubahan atau pembongkaran konstruksi bangunan atau instalasi perlengkapan bangunan sesuai dengan rencana teknis yang diinginkan. Adapun bagian utama dalam serangkaian pembangunan yaitu yang pertama inovasi teknologi, yang kedua itu lingkungan dan kondisi proyek sampai terbatas, yang ketiga itu adalah syarat kontrak, yang keempat itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini juga kita akan memaparkan tahapan dalam metode pelaksanaan bangunan gedung. Yang pertama itu ada pengaturan job site, pengaturan pekerjaan di lapangan. Gambaran umumnya itu tentang jenis bangunan, lokasi, sumber dana, fungsi, estetika, kondisi topografi, jenis struktur, dan lain-lain. Yang kedua itu ada persiapan pekerjaan, meliputi penyedia peralatan kerja, air dan listrik untuk kerja, pembuatan saluran pembangunan sementara, penyediaan perlengkapan, pengamanan, pengadaan kantor direksi dan kontraktor sementara. Yang ketiga itu ada pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng, meliputi titik acuan pengukuran, metode dan alat ukur yang digunakan, yaitu metode pelaksanaan pemasangan bopleng. Yang keempat, pekerjaan pondasi. Metode pelaksanaan pondasi footplate, sumuran atau pondasi tiang, galian tanah, pasir uruk, lantai kerja pondasi, mutu diameter pondasi beton dan dimensi beton. Yang kelima itu ada slope, pelaksanaan T-beam, slope dan pile cap, galian tanah, pasir uruk, lantai kerja, pondasi, mutu diameter beton dan dimensi beton. Yang keenam, kolom beton bertulang dan kolom baja profil itu yang dapat kita perhatikan yaitu dilihat pada mutu beton atau baja itu sendiri masing-masing yang digunakan untuk penentuan ukuran kolom. Yang ketujuh itu adalah balok lantai atau floor beam, metode pelaksanaan balok, pemberian pembesian balok sesuai beban yang ada. Yang kedelapan, flat lantai atau duct concrete slab. Nah, di sini meliputi memperhatikan ukuran ketebalan plat yang digunakan. Yang kesembilan itu adu bambu dan scaffolding besi. Nah, yang ke-10 pengecoran. Pengecoran ini meliputi pembuatan cetakan, persiapan mesin atau alat yang digunakan, mengecek semua perlengkapan dengan baik sebelum dilakukan pengecoran. Nah, yang ke-11 itu ada pasangan bata atau pemasangan bata, plesteran. Nah, di sini meliputi metode dan campuran untuk plesteran dan acuan beton. Bahas juga jenis material pasangan dinding seperti keramik, batu alam, dan keramik jenis lainnya. Yang ke-12 itu ada kusen atau pintu atau jendela. Nah, di sini meliputi memperhatikan pada dimensi, jenis dan mutu material, finishing untuk kusen, pintu atau jendela itu sendiri. Yang ke-13 itu ada kuda-kuda dan atap. Kuda-kuda dan atap juga memperhatikan pada dimensi, jenis dan mutu material yang ada. Yang ke-14 langit-langit dan plafon. Itu memperhatikan dimensi, rangka plafon, list plafon, dan finishing plafon. Yang ke-15 itu finishing lantai. Finishing lantai juga memperhatikan pada jenis struktur lantai dan finishing lantai. Lanjut, yang ke-16 itu ada plumbing dan sanitasi. Nah, di sini meliputi hal yang harus kita perhatikan pada dimensi dan mutu materialnya. Lingkupnya seperti kloset, wastafel, bak air, draft drain, septic tank, dan resapan. Yang ke-17 itu ada mekanikal dan elektrikal. Nah, di sini meliputi materi lingkupnya seperti kabel listrik, panel listrik, penangkal petir, jenis lampu-lampu, dan genset.
Yang ke-18 itu ada pekerjaan pengecatan. Pekerjaan pengecatan ini meliputi mutu material yang digunakan seperti cat meni, cat air, cat minyak, dan cat-cat yang diperlukan oleh seorang tukang. 19. Pekerjaan hidran. Pekerjaan hidran ini juga meliputi mutu material yang penting yang digunakan seperti hidran, sprinkler, detektor, instalasi tata suara, dan perlengkapan hidran lainnya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada site development hidran, sprinkler, detektor, instalasi tata suara, dan perlengkapan hidran lainnya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada site development dan taman. Itu meliputi pekerjaan pagar panel beton, pekerjaan taman, dan pekerjaan saluran di taman yang menjadi bagian utama dalam site development dan taman. Nah, bagaimana teman-teman dengan pemaparan materi singkat yang dapat saya sampaikan? Mungkin ada yang masih kurang dipahami, mohon ditulis di kolom komentar. Dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.